Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa dari kelas 02 SMJ 019. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem moneter atau lembaga yang menciptakan uang kertal, uang giral, dan uang logam. Oke, lalu kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertal, uang giral, dan uang kuasi. Sistem moneter Indonesia memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas, pembayaran yang efektif dan efisien dengan biaya yang hambatan seminimal mungkin. Oke, lalu bagaimana sistem moneter di Indonesia? Yaitu lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertal, uang giral, uang kuasi. Di Indonesia dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan Bank Pencipta Uang Giral atau disebut juga dengan Bank Umum atau Bank Komersial. Lalu dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Lalu ada fungsi uang yang terbagi menjadi 3, yaitu sebagai alat tukar, alat satuan hitung, dan penyimpan nilai. Ada pula jenis uang terbagi menjadi 3, ada uang giral, uang kertal, dan uang kuasi. Lalu sistem moneter pun ada sistem keuangan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan SKI, yang terdapat Dewan Moneter yang terbagi menjadi 2, yaitu sistem perbankan dan otoritas moneter. Otoritas moneter terbagi menjadi 2, yaitu Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Lalu ada pula sistem moneter internasional, yaitu sistem moneter yang dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang negara lain. Lalu ada sistem layanan moneter masa depan, yaitu Decentralized Finance atau DeFi adalah sistem moneter yang bisa berpotensi menggeser perbankan konvensional. Sistem DeFi dibangun di atas teknologi blockchain yang bersifat desentralisasi, immutable, dan permissionless. DeFi bisa diakses oleh siapapun yang memiliki koneksi internet dan juga smartphone tanpa terhalang oleh sistem. DeFi terdampak sebagai akses global ke layanan finansial dan pembayaran lintas negara yang lebih murah. Privasi dan keamanan lebih baik tentunya. Lalu transaksi tahan sensor oleh bank atau pihak tertentu dan mudah digunakan. Lalu sistem moneter internasional, yaitu ada standar Maastricht pada tahun 1821 sampai 1914. Terdapat 2 konsep tradisional mengenai konvertibilitas mata uang, yaitu yang pertama ada nilai mata uang yang tertera atau nilai nominal, yaitu sama dengan nilai logam pembuatannya atau nilai intrinsik. Yang kedua ada nilai mata uang yang tertera tidak ada hubungannya dengan nilai logam pembuatannya. Lalu ada transmisi kebijakan moneter, yaitu tujuan akhir kebijakan moneter adalah kebijakan dan memelihara
kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7-day repo rate atau BI 7 DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Proses tersebut atau transmisi dari keputusan BI 7 DRR ini sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai channel dan memerlukan waktu atau time lag. Lalu ada transparansi, yaitu yang mempunyai prinsip yang mendasari transparan kebijakan moneter adalah agar informasi yang disampaikan memungkinkan publik untuk memahami dan mampu mengantisipasi keputusan-keputusan bank sentral untuk mencapai target akhir yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, cakupan informasi yang disampaikan kepada publik meliputi aspek sebagai berikut, yaitu yang bertujuan untuk menyampaikan secara jelas dan konsisten mengenai apa yang akan dicapai dari kebijakan moneter, baik mengenai tujuan akhir ataupun mengenai tujuan jangka pendek, serta rasionalitas dan penetapan tujuan tersebut, yaitu yang bermetode bank sentral transparan terkait aktivitas prosedural dalam kebijakan moneter atau menyampaikan operasi moneter yang akan dilakukan, hasil perakiraan dan model ekonomi yang dipergunakan, termasuk gambaran pokok dan asumsi-asumsi yang digunakan. Hal tersebut untuk membentuk ekspektasi di pasar keuangan serta menghindari dan meminimalkan gejolak yang terjadi di pasar. Selain itu, hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan moneter bank sentral. Pengambilan keputusan bank sentral mengumumkan kebijakan yang ditempuh dengan pertimbangan yang mendasarinya. Misalnya, keputusan mengenai suku bunga kebijakan segera setelah keputusan tersebut diambil. Lalu, sistem moneter ada pula komunikasi turut berperan dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia dengan cara memberikan pemahaman kepada publik terkait kebijakan moneter secara keseluruhan, membantu menggerakkan ekspektasi publik dan pelaku pasar, serta mengurangi ketidakpastian di masa depan. Komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia dilakukan melalui berbagai media, antara lain yaitu siaran pers dan konferensi pers. Yang kedua ada publikasi berupa laporan kebijakan moneter Indonesia, yaitu perekonomian terkini dan respon atau kebijakan, laporan perekonomian Indonesia, laporan triwulan DPR Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Ada pula website Bank Indonesia, ada talkshow di radio dan televisi, dan seminar atau diskusi dengan stakeholders, dan yang terakhir ada diseminasi di daerah. Lalu tujuan kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah menjadi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Pada pasal 7, kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem
nilai tukar mengambang atau free floating, namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai kestabilan harga dan sistem keuangan. Dan pada jalur suku bunga, perubahan BI 7 DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga BI 7 DRR akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan kredit dan perusahaan dan rumah tangga meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan inflasi. Hal ini meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga mendorong perekonomian. Dan perubahan suku bunga BI 7 DRR dapat mempengaruhi nilai tukar atau jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7 DRR sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebihnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia, karena mereka akan mendapatkan tingkat pengambilan yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dari barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif, sehingga akan mendorong impor dan mempengaruhi ekspor. Apresiasi nilai tukar tersebut akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi. Lalu perubahan suku bunga BI 7 DRR juga mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga pengurangan kekayaan individu dari perusahaan yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Hal ini akan mengurangi permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi. Dan ada keterkaitan tugas pokok Bank Indonesia, yaitu yang pertama, karena pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan melalui lembaga perbankan, maka sistem perbankan yang sehat serta kelancaran dan keamanan sistem pembayaran merupakan persyaratan efektivitas suatu kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan moneter yang tidak tepat dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem perbankan. Dan yang ketiga, kelancaran keamanan sistem pembayaran dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan dan efektivitas kebijakan moneter. Dan sistem moneter dan perbankan nasional, yaitu ada Bank Sentral, terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Bangsa Indonesia. Tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lalu ada sistem moneter Eropa. Sistem moneter Eropa atau SMA awalnya diusulkan oleh Kanselir Jerman Helmut Schmidt dan secara formal diperkenalkan pada Maret 1979. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menetapkan zona stabilitas moneter di Eropa. Yang kedua ada mengkoordinasikan kebijakan KARS tukar terhadap mata uang
atau non-EMS. Yang ketiga adalah membuka jalan untuk akhirnya menjadi Uni Moneter Eropa. Dan ada mata uang euro pada awalnya melibatkan 11 negara anggota. Lalu ada kelebihan OJK, yaitu dalam menciptakan kebijakan stabilitas keuangan yang bertujuan untuk memberikan ruang likuiditas dan sekaligus memperkuat permodalan bagi industri perbankan, sehingga bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor real, sekaligus dapat bertahan dari kerugian akibat dampak COVID-19. Dan ada stabilitas sistem keuangan, yaitu stabilitas sistem keuangan atau SSK sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai SSK yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Di bawah ini dikutip beberapa definisi SSK yang diambil dari berbagai sumber. Ada sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan atau shock yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Ada sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan membayar resiko secara baik. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengolahan resiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kesimpulan dari presentasi tersebut yaitu beberapa negara memerlukan untuk menukarkan nilai mata uang dari satu negara ke negara lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.